Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, mahasiswa semester 3 kelas Public Speaking pertemuan ketiga. Apa kabar semuanya? Saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu. Teman-teman semuanya, setelah pekan lalu pertemuan kedua, kita membahas tentang fondasi dari public speaking, yaitu bagaimana teman-teman semuanya menjadi orang-orang yang memiliki mentality yang baik melalui growth mindset, cara pandang berpikir yang berkembang, tidak memanfaatkan bakat saja, tetapi teman-teman betul-betul memanfaatkan seluruh potensi multiple intelligensinya dan mengubah cara pikirnya sehingga lebih positif lagi. Nah, pertemuan ketiga pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu penyakit ini, satu hal yang sering menjadi batu sandungan kita ketika kita mempelajari public speaking. Apa itu teman-teman semuanya? Yang kita sebut sebagai demam panggung atau suatu kecemasan ketika berbicara di depan publik, anxiety. Pengelolaan demam panggung inilah yang menjadi kadangkala batu sandungan kita ketika kita ingin tampil di atas panggung ataupun di depan publik tentunya. Tentu teman-teman kita opening remark terlebih dahulu. Ada seseorang yang selalu tampak menyenangkan ketika diajak berbicara. Di meja makan, di ruang rapat, atau dimanapun saja terlalu santai relax. Tetapi ketika diberi sebuah kesempatan berbicara di depan forum dan menjadi pusat perhatian di hadapan 2-30 orang, tiba-tiba saja mendadak berubah bicaranya berputar-putar, kering, monoton dan sangat-sangat tidak menarik. Nah, kadang-kala tampak aneh melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu, seperti membenarkan kacamata, menggaruk-garuk kepala, Ada kata-kata yang kadangkala membuat satu hal itu menjadi berlebih, misalnya apa namanya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan nervous, Padahal kita sudah memahami semuanya bahwa public speaking ini kan mitos yang menganggap bahwa public speaking, kemampuan berbicara itu karena bakat. Artinya kita dapat mempelajari mengelola rasa cemas ini untuk jauh lebih tenang, bukan menghilangkan. Teman-teman bisa lihat 75% rakyat Amerika itu lebih takut berbicara di depan umum daripada kematian. Ini survei dari Nasional Amerika. Ini membuktikan bahwa takut, gemeteran, nervous itu adalah bagian dari kehidupan Sehingga nikmati saja, mau gimana, itu bagian dari proses kita. Berbicara tentang demam panggung atau nervous, grogi, ini berbicara dua hal. Yang pertama, kalau dari faktor biologis, kenapa kita gemeteran, kenapa kita keringetan, kenapa kita terasa gak nyaman jantung deg-degan. Itu yang pertama tentu karena kekurangan oksigen. Sehingga pompa dari jantung kita ini berkurang, aliran darahnya, sehingga kita terengos-engos sangat-sangat tidak nyaman dan betul-betul menyiksa Ada yang bolak-balik ke belakang dan lain sebagainya. Sehingga solusinya kita harus tampil lebih rileks tampil dengan ritme pernafasan yang baik, tampil dengan membanyakkan udara yang masuk sehingga oksigen ini lebih lancar, kita lebih rileks.
Yang kedua, kalau dari sisi praktis, ya kenapa kita nervous? Ya tentu akan kita jabarkan di pertemuan kali ini. Banyak sekali. Salah satunya, kenapa kita grogi sih? Setidaknya ada 4 ya. Yang pertama tentu karena kita merasa dinilai oleh orang lain. Nah, inilah yang membuat tekanan dalam pola pikir kita. Sehingga kita muncul ekspektasi harus tampil sempurna, harus begini, harus begitu, dan ini takut salah. Nah, ini kenapa? Karena kita merasa dinilai oleh orang lain. Yang kedua adalah asumsi-asumsi yang muncul di pikiran kita negatif. Ini nanti nggak cocok, materinya nggak bagus, materinya nggak bermutu. Nah, muncul ya. Karena ini sifatnya asumsi, kemarin sudah kita bahas di pertemuan kedua. Yang bisa kita lakukan adalah kita ubah terus pola pikir kita tadi sehingga jauh lebih rileks dan jauh lebih tenang. Para mahasiswa, yang ketiga tentu kita pahami semuanya adalah ini yang paling dasar. Kenapa kita grogi? Betul sekali, karena kita tidak siap akan materi yang kita bawakan atau tidak siap dalam hal apapun. Ya. Pakaian kita tidak nyaman mungkin ya, materinya bukan bidang kita, sehingga akan membawa kita lebih tertekan lagi. Kenapa? Karena kita bukan bidang yang akan kita bawakan tadi. Nah, dan terakhir ya, ini terkait lingkungan. Kita tidak menguasai lingkungan tadi ya, situasinya asing bagi kita. Nah, gejala-gejala dari grogi ada banyak ya, keringetan gitu ya. Habis itu ada sakit perut, ada ingin buang air kecil terus gitu ya, ada tremor, gemetar, ada keringat dingin, macam-macam. Tapi faktanya, yakinlah teman-teman semuanya, orator ulung sekalipun juga grogi gitu ya, karena kita manusiawi ya. Sehingga setidaknya ada 6 tips ya, bagaimana cara kita mengelola aksi anti demam panggung tersebut. Yang pertama, kita hilangkan dulu hal-hal asumsi-asumsi negatif tadi. Ya. Kita afirmasi diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sama dengan mereka. Ya, kita diberikan anugerah oleh Allah selain rasa takut juga rasa berani. Kita asumsi diri kita, self aplikasi terus bahwa ini rileks. Ya, kita menguasai materi kita sehingga asumsi-asumsi negatif tadi akan hilang. Yang kedua apa? Ini yang paling penting dalam public speaking adalah memperbanyak jam terbang kita. Nah, selaku mahasiswa ambil tuh kesempatan bertanya, kesempatan diskusi untuk melatih jam terbang teman-teman semuanya. Ketika apa? Teman-teman masih dredeg atau takut ketika berbicara di depan. Semakin banyak kalian ambil jam terbang, ya kemungkinan kalian akan terbiasa nantinya untuk mencoba dan mencoba lagi. Ini adalah poin penting ini. Untuk apa? Menurunkan rasa anxiety atau grogi tadi. Yang ketiga, ungkapkan di diri bahwa audiens itu satu level sebenarnya dengan kita, ya. Dengan cara seperti itu kita tentu jauh lebih rileks. Tapi ingat, tetap menjaga kesopanan, kesantunan kita. Selanjutnya, kita datang lebih awal dari jadwal itu sangat penting. Untuk apa? Kita mengetahui kondisi, kita mengetahui letak panggungnya, kita mengetahui siapa saja yang datang. Jangan sampai kita datang mepet bahkan terlambat. Nah, itu bisa bubar semuanya ya. Pola pikir kita kemana-mana. Ya, laptop kita belum siap, kita menjadi dredeg gitu ya. Yang kelima, atur pernafasan kita ya, karena misalnya tampil 1/2 jam, tentu bagaimana kita membagi ice breakingnya 1/2 jam, mungkin materinya sejam, closingnya 2 menit dan lain sebagainya. Dan yang penting dan hal yang terpenting, kita mempersiapkan materi kita dengan matang. Pertanyaannya bagaimana Pak cara menyiapkan materi? Kan ada circle-nya 3 ya. Circle pertama, materi itu kita kuasai. Circle yang kedua, materi itu kita sukai. Dan circle yang ketiga, materi itu dibutuhkan oleh audiens kita.
Baik, para mahasiswa semuanya, setelah mempelajari ini saya harap teman-teman tidak ada rasa takut lagi, rasa grogi lagi, demam panggung lagi ya. Karena sumbernya dari pikiran, maka kita bereskan dulu pikiran tadi. Teman-teman tadi sudah ada 6 tips saya katakan ya. Hilangkan hal-hal negatif, perbanyak jam terbang, audiensi itu satu level dengan kita, datang lebih awal ya untuk melihat suasana gitu ya, atur pernafasan, dan terakhir kita lakukan persiapan matang dengan mempersiapkan materi dengan 3 circle. Yang pertama tadi circle yang kita kuasai, yang kedua circle yang kita sukai, dan yang ketiga circle terpenting yaitu yang dibutuhkan oleh audiens kita. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat untuk mempelajari public speaking ini sebagai modal karir kalian ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.